Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Baik, mahasiswaku kelas B, C, D, dan E. Hari ini di pertemuan setelah ujian tengah semester, kita akan lanjutkan materi perkuliahan, yaitu kita akan membahas mengenai akuntansi untuk aktiva tetap ya atau fixed asset. Setelah kemarin kita membahas mengenai bagaimana melakukan pencatatan akuntansi untuk beberapa akun yang memang ada pada bagian aktiva lancar, yaitu kas, kemudian ada piutang dan juga persediaan. Nah, untuk minggu ini kita mulai beralih ke aktiva tetap atau fixed asset. Nah, apa itu fixed asset atau aktiva tetap? Jadi di sini definisi aktiva tetap saya ambil dari Haryono Yusuf. Beliau mendefinisikan bahwa aktiva tetap itu adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Jadi prinsipnya adalah aktiva tetap ketika dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan itu sebenarnya tidak ada niatan untuk menjual aktiva tersebut, melainkan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, kemudian menurut Witt dan Erhans di sini mendefinisikan bahwa aktiva tetap itu adalah aktiva berwujud yang berumur lebih dari 1 tahun. Kemudian aktiva ini juga dimiliki oleh perusahaan yang tujuannya itu adalah untuk dipakai dalam perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Ya. Jadi sudah ada 2 pakar di sini yang mendefinisikan aktiva tetap. Walaupun nanti pada satu masa ya, pada satu masa ada kemungkinan aktiva tetap itu akan dijual, namun sebenarnya perusahaan itu tidak merencanakan untuk menjual aktiva tetap. Nah, aktiva tetap atau fixed asset ini dikategorikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu adalah tangible fixed asset atau yang berwujud, dan yang kedua itu adalah intangible fixed asset, yaitu yang tidak berwujud. Nah, apa saja yang tergolong ke dalam tangible asset atau aktiva tetap yang berwujud tadi ya? Yang pertama itu adalah aktiva yang dapat disusutkan atau dalam bahasa Inggris ini istilahnya adalah depreciable assets ya. Contohnya di sini adalah bangunan, kemudian mesin, peralatan, gedung. Ya. Kemudian ada juga aktiva yang tidak dapat disusutkan, yaitu non-depreciable asset, ya, yaitu tanah. Nah, di sini kedua jenis ini, baik yang depreciable maupun yang non-depreciable, keduanya itu berwujud ya. Berwujud di sini ada wujudnya kelihatan gitu ya, kelihatan bentuknya bisa kita pakai secara langsung begitu ya. Nah, untuk tanah ini kenapa dia tidak dapat disusutkan? Karena dari segi karakter harganya untuk tanah ini relatif dia cenderung semakin meningkat ya. Jadi bukan malah menyusut tapi malah semakin meningkat. Berbeda halnya dengan bangunan, mesin dan peralatan yang sifatnya itu semakin susut atau depreciable. Jadi harganya setiap tahun itu cenderung menurun ya, apalagi kalau sudah digunakan kemudian ada kerusakan, maka dia harganya akan semakin menyusut. Kemudian untuk aktiva tetap yang tidak berwujud di sini dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu aktiva yang masa manfaatnya ya dibatasi oleh hukum, yaitu misalnya ketentuan, kemudian persetujuan atau sifat dari aktiva tersebut. Kemudian ada juga aktiva yang masa manfaatnya itu tidak terbatas, yaitu goodwill,
dan juga merek dagang. Ini termasuk juga di dalamnya itu ada copyright atau hak cipta ya, kemudian royalti juga itu termasuk. Kalau seperti saya sebagai dosen itu ada yang namanya HAKI ya, hak atas kekayaan intelektual. Nah, aktiva tetap ini juga memiliki beberapa tahapan pencatatan. Yang pertama itu adalah akuntansi pada saat perolehan aktiva tetap. Kemudian yang kedua, pencatatan akuntansi pada saat penggunaan aktiva tetap. Dan terakhir yang ketiga itu adalah akuntansi pada saat pelepasan aktiva tetap. Nah, pada akuntansi, kita bahas satu-satu ya. Pada akuntansi pada saat perolehan aktiva tetap, ini dimaksudkan pada saat kita mendapatkan atau memperoleh aktiva tersebut gitu ya. Jadi bagaimana cara perolehannya. Kemudian akuntansi pada saat penggunaan aktiva ini adalah pencatatan pada saat terjadi yang namanya depresiasi atau penyusutan. Kemudian yang ketiga, akuntansi pada saat pelepasan aktiva, yaitu pada saat akuntansi ini sudah habis masa manfaatnya. Nah, itu ada kemungkinan aktiva tersebut itu akan dijual atau ditukar dengan aktiva lainnya. Nah, di sini pada tahap perolehan aktiva tetap ya, di sini secara kalau kita menganut prinsip akuntansi, maka secara hakikatnya aktiva tetap ini harus dicatat sebesar harga perolehannya. Nah, apa itu harga perolehan? Harga perolehan di sini meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva tetap dan juga pengeluaran-pengeluaran lain agar aktiva tersebut siap untuk digunakan. Nah, contohnya apa saja nih yang meliputi pengeluaran untuk mendapatkan aktiva tetap, termasuk juga pengeluaran lain. Contohnya begini, semisal kalian berencana untuk membeli sebuah baju, ya, kalian berencana membeli sebuah baju. Nah, kalian berangkat dari rumah sampai ke toko bajunya, kemudian kalian membeli baju dan kalian pulang ke rumah. Maka harga perolehan dari baju tersebut itu adalah harga yang tertera pada, yang pertama harga yang tertera pada label baju. Ya, semisal kalian membeli di department store, maka itu kan ada label harganya ya. Harga yang tertera pada label baju. Taruhlah misalnya harganya itu adalah 250.000. Kemudian ditambah dengan pengeluaran lain. Pengeluaran lainnya ini apa saja? Dari rumah sampai menuju ke departemen store, kalian misalnya mengeluarkan biaya transportasi bolak-balik itu misalnya menghabiskan uang senilai 50.000. Berarti di sini pengeluaran lain yang juga yang juga dikeluarkan sampai dengan aktiva tersebut siap untuk dipakai itu adalah tadi ya biaya transport ya, biaya transportasinya yaitu 50.000. Jadi di sini 250.000 kita tambah dengan 50.000. Kemudian misalnya berarti sudah 300.000. Kemudian misalnya baju tersebut sebelum kalian pakai itu kalian laundry terlebih dahulu. Misalnya biaya laundrynya adalah 15.000 begitu. Nah, jadi berarti di sini biaya laundry juga termasuk ke dalam pengeluaran lain ya. Jadi kalau ditanya berapa harga perolehan dari baju tersebut, berarti label harganya tadi yang 250.000 ditambah dengan transportasi tadi ya, biaya transportasi ditambah juga dengan biaya laundrynya, sehingga totalnya adalah 315.000 rupiah. Begitu. Pun halnya kalau misalnya kalian membeli melalui marketplace ya, marketplace online gitu. Entah melalui Shopee, Lazada, atau mungkin Tokopedia, atau marketplace yang lain gitu. Berarti di sini harga perolehannya adalah harga dari aktiva tersebut ditambah dengan biaya kirim ya. Biaya kirim, kemudian ditambah juga dengan pengeluaran lain sampai aktiva tersebut benar-benar bisa kalian gunakan atau kalian pakai. Gitu. Nah,
Tadi ya, ketentuannya di sini pada akuntansi untuk perolehan aktiva tetap ini dicatat sebesar harga perolehannya tadi ya. Kemudian harga perolehan itu adalah semua pengeluaran yang terjadi dalam rangka memperoleh aktiva tetap sampai dengan aktiva tetap tersebut siap untuk digunakan. Kemudian bagaimana cara memperoleh aktiva tetap? Ini ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa melakukan dengan pembelian secara tunai. Kemudian bisa juga dengan menerbitkan surat berharga. Bisa juga melalui cara pertukaran. Bisa juga dengan membangun sendiri atau merakit sendiri. Jadi kita mengassemble sendiri ya aktiva tersebut. Bisa juga yang terakhir melalui leasing atau perjanjian sewa guna usaha. Jadi ada beberapa macam cara untuk kita memperoleh yang namanya aktiva tetap. Nah, seperti di sini dicontohkan, sebuah komputer merek Dell dibeli dengan harga Rp7.500.000 dengan potongan tunai 10%. Biaya yang dikeluarkan untuk install komputer dan pemasangan hingga siap digunakan sebesar Rp250.000. Maka harga perolehan komputer tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Harga belinya Rp7.500.000. Kemudian tadi kita mendapatkan potongan tunai 10% ya. 10% dari harga beli berarti Rp750.000. Berarti di sini harga belinya menjadi Rp6.750.000. Kemudian tadi komputer ini kan tentunya butuh diinstal ya, sehingga di sini diinstal dan pasangnya senilai Rp250.000. Maka harga perolehannya adalah harga beli setelah dikurangi diskon tadi ya, ditambah dengan biaya install dan juga pemasangan Rp250.000 sehingga harga perolehannya adalah Rp7 juta. Nah, jurnal untuk mencatat perolehan aktiva tetapnya di sini yang kita debit itu adalah peralatannya tadi berupa komputer ya, ini kita debit senilai Rp7 juta ya, atau sebesar harga perolehannya. Kemudian pada kreditnya itu adalah kas. Kenapa kas? Karena kita membelinya secara tunai ya. Nah, bagaimana seandainya kita membeli peralatan ini secara kredit? Nah, kalau kita membeli peralatan ini secara kredit, maka yang pada posisi kredit ini adalah utang usaha, begitu ya. Itu untuk akuntansi untuk perolehan aktiva tetap. Nah, ini saya punya sebuah contoh soal ya. Ini nanti silahkan kalian kerjakan. Ini contoh soal 1 dan juga contoh soal 2. Selanjutnya di sini akuntansi untuk penggunaan aktiva tetap. Nah, di sini penggunaan aktiva tetap ini berkaitan dengan penyusutan aktiva itu sendiri. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusutan. Yang pertama itu adalah harga perolehan. Ya, harga perolehan tadi sudah kita bahas ya. Semua pengeluaran yang kita keluarkan untuk memperoleh aktiva tetap sampai dengan aktiva tersebut bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah umur ekonomis ya. Umur ekonomis atau ada juga yang menyebutnya itu adalah masa manfaat. Umur ekonomis di sini adalah jangka waktu usia dari aktiva tetap tersebut. Gitu. Kemudian nilai sisa ini ada juga yang menyebutnya nilai residu. Jadi nilai aktiva di akhir umur ekonomisnya. Gitu. Nah, untuk metode penyusutan atau depresiasi dari aktiva tetap ini ada beberapa ya yang akan kita pelajari. Di sini ada 4, tapi untuk di pertemuan kali ini yang saya bahas itu hanya dua dulu ya. Jadi metode penyusutan itu ada 4. Yang pertama itu ada metode garis lurus atau straight line. Kemudian yang kedua itu ada metode saldo menurun ganda atau double declining balance ya. Kemudian yang ketiga itu ada sum of the year digit atau metode jumlah angka-angka tahun. Dan yang terakhir ada metode unit activity atau metode unit aktivitas. Nah, metode yang pertama di sini adalah metode garis lurus atau straight line. Ini adalah metode yang paling mudah dan paling sederhana ya dari
beberapa metode penyusutan yang akan kita pelajari nanti ya. Melalui metode garis lurus, judulnya juga garis lurus. Jadi artinya di sini besarnya penyusutan setiap tahunnya itu adalah sama ya, membentuk sebuah garis yang lurus. Nah, dalam ketentuan fiskal metode ini disebut penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi aktiva tersebut. Nah, di sini saya punya sebuah contoh soal di sini ya. Sebuah mesin dibeli tahun 2000, harga perolehannya adalah 150 juta. Kemudian masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 tahun. Nah, bagaimana penghitungan penyusutan dari aktiva tersebut? Nah, ini kita buat jadwal penyusutannya ya dengan menggunakan metode garis lurus. Jadi, yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu tarif penyusutannya. Bagaimana cara menghitung tarif penyusutan? Cara menghitung tarif penyusutan di sini adalah 100% kita bagi dengan umur ekonomis. Tadi dalam soal diketahui ya, umur ekonomisnya adalah 4 tahun. Sehingga di sini 100% kita bagi 4 tahun sehingga diperoleh tarif penyusutannya adalah 25% per tahun. Kemudian beban penyusutannya di sini cara menghitungnya adalah harga perolehan kita kurangi dengan nilai sisa, kemudian kita bagi dengan umur ekonomisnya. Sehingga di sini harga perolehannya 150 juta. Kemudian nilai sisanya di sini tidak diketahui ya, jadi kita bisa anggap nilai sisanya itu adalah 0. Tapi kalau nilai sisanya diketahui sejumlah sekian rupiah, maka ini harus kalian isi. Ya, jadi di sini 150 juta kita bagi dengan umur ekonomisnya 4 tahun, sehingga di sini besaran dari beban penyusutannya yaitu 37.500.000 rupiah per tahun. Kalau kita buat jadwalnya atau schedule penyusutannya, di sini tadi kan jangka waktu atau umur ekonomisnya itu 4 tahun ya. Berarti di tahun pertama tarifnya ini 25%. Berarti beban penyusutannya tadi ya 37.500 ini konstan ya selama 4 tahun umur ekonomisnya. Nah, kemudian kita tentukan nilai bukunya. Nilai bukunya ini adalah cara menghitungnya adalah harga perolehan ya, harga perolehan dikurangi nilai sisa ya, harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa kemudian dikurangi dengan penyusutan ya. Harga perolehannya tadi 150 juta, kita kurangi dengan nilai sisanya kan 0 ya. Kemudian kita kurangi lagi dengan beban penyusutannya 37.500 sehingga diperoleh 112.500.000 untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua, tarifnya masih tetap sama 25%, beban penyusutannya juga masih tetap sama 37.500. Nah, ini kita kurangi ya. Nilai buku tahun pertama kita kurangi dengan beban penyusutan sehingga diperoleh nilai buku tahun kedua adalah 75 juta. Selanjutnya di tarif di tahun ketiga tarifnya juga masih sama, beban penyusutannya sama ya. Ini nilai buku tahun ketiga adalah nilai buku tahun kedua kita kurangi dengan beban penyusutannya. Hingga sampai ke tahun keempat ya, tarifnya 25%, kemudian penyusutannya 37.500.000. Maka di sini kita peroleh nilai sisanya adalah 0. Sesuai dengan ketentuannya tadi di awal ya, nilai sisanya 0, maka dalam schedule-nya juga nilai sisanya 0. Ini untuk metode garis lurus. Bagaimana halnya dengan metode saldo menurun ya? Metode saldo menurun di sini adalah penyusutan atas harta berwujud yang dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menetapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan dengan syarat dilakukan atas asas. Jadi nanti dalam metode saldo menurun, jangan kaget kalau misalnya kalian menemukan salah satu contoh soal yang misalnya nilai penyusutannya itu tidak bulat gitu, sehingga nanti pada akhir periodenya itu biasanya dia akan disusutkan penuh ya. Disusutkan penuh itu artinya disusutkan langsung ya, disusutkan langsung. Nah, di sini
Masih dengan contoh soal yang sama ya, seperti yang garis lurus tadi. Jadi sebuah mesin dibeli tahun 2000, harga perolehannya 150 juta, masa manfaatnya dari mesin tersebut adalah 4 tahun. Tarifnya di sini diperoleh 50%. Nah, dari mana 50% ya? Cara perhitungan tarif penyusunan saldo menurun itu adalah tarif garis lurus kita kalikan 2. Ya, tarif garis lurus kita kalikan 2. Tarif garis lurus tadi rumusnya adalah 100% dibagi dengan umur ekonomis ya. Berarti 100% dibagi dengan 4 tahun itu diperoleh 25%. Kita kali 2, jadi diperolehnya adalah 50%. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam schedule. Ini caranya agak sedikit ini caranya agak sedikit berbeda ya. Yang pertama, pada tahun pertama di sini ya, tarifnya 50%. 50% kita kalikan dengan harga perolehannya tadi ya 150 juta, maka diperoleh beban penyusutannya 75 juta. Nilai bukunya berarti di sini harga perolehan bersih. Harga perolehan bersih itu berarti harga perolehan dikurangi nilai sisa ya, karena nilai sisanya 0. Berarti di sini harga perolehan bersihnya sama dengan harga perolehan, yaitu 150 juta. Dikurangi penyusutannya 75 juta sehingga diperoleh nilai bukunya adalah 75 juta. Nah, untuk tahun kedua ya, untuk tahun kedua ini tarifnya masih sama 50%, tapi beban penyusutannya ini kalian ambilnya dari nilai buku tahun pertama. Jadi nilai buku tahun pertama 75 juta ini kita kalikan dengan tarifnya 50%, diperoleh hasil 37.500.000. Kemudian nilai bukunya ini berarti nilai buku tahun pertama dikurangi dengan penyusutan diperoleh 37.500. Kemudian di tahun ketiga ya, di tahun ketiga ini nilai penyusutannya masih sama, tarifnya 50% ya. 50%, beban penyusutannya caranya adalah nilai buku tahun kedua kita kalikan dengan tarif ya. 37.500 kita kalikan dengan 50%, hasilnya adalah 18.750.000. Kemudian nilai buku tahun ketiga, ini nilai buku tahun kedua kita kurangi dengan beban penyusutannya, diperoleh 18.500.000 rupiah. Sedangkan pada akhir tahun ya, atau pada akhir masa ya, pada akhir umur ekonomis ini langsung disusutkan penuh ya, langsung disusutkan penuh. Sehingga di sini nilai sisanya atau nilai bukunya nih menjadi 0. Begitu ya. Jadi perbedaannya ada sedikit perbedaan dengan metode garis lurus. Ini saya punya 2 contoh soal lagi ya. Ini nanti silahkan kalian kerjakan untuk latihan di rumah ya, untuk latihan di rumah supaya bisa lebih memahami lagi bagaimana membuat schedule penyusunan untuk garis lurus dan juga saldo menurun. Itu saja mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.